Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Maulana. Saya kuliah di Universitas 11 April Sumedang, jurusan STIA 11 April, Prodi Administrasi Negara. Dan sekarang saya sedang menjalankan di semester 7, menuju ke semester 7 karena sebentar lagi. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan apa itu pengembangan ekologi administrasi negara dan strategi yang akan dipakainya itu seperti apa. Nah, sedikit saya ulas terlebih dahulu dan saya meminta maaf juga barangkali ada kekurangan, kekeliruan ataupun hal-hal lainnya yang menjadi kekurangan dalam pembicaraan ini, dalam menjelaskan hal ini. Mohon untuk diberikan masukan-masukannya seperti apa dan lain-lain sebagainya. Nah, baik. Pertama saya akan menjelaskan yaitu strategi model prismatik. Nah, model prismatik ini menyebut masyarakat yang sedang berkembang atau berubah berasal dari kata prisma. Nah, prisma itu merupakan sebuah benda yang berbentuk bidang segitiga yang mampu memunculkan beraneka warna yang berbeda. Nah, jika sebuah sinar disorotkan kepadanya atau dari satu menjadi banyak dengan warna yang berbeda-beda dalam suatu waktu dan tempat, ibarat seperti pelangi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, dan juga masyarakat di sini diasumsikan yaitu sebagai masyarakat tradisional atau dianalogikan sebagai sinar yang tunggal atau sinar yang satu. Nah, sedangkan masyarakat modern dianalogikan sebagai aneka warna atau yang muncul selepas bidang prisma. Dan masyarakat yang sedang berkembang atau prismatik adalah bidang prisma itu sendiri yang di dalamnya terjadi proses berubahnya sinar yang tunggal untuk menjadi beraneka warna. Pada kondisi sekarang sulit mungkin mendapatkan realitas yang berbeda di kedua ujung ekstrim dari model agraria dan industria yang ada kebanyakan dalam keadaan transisi dari tradisional atau agraris ke model industri. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Dan suatu masyarakat yang memiliki ciri-ciri tradisional atau agraria bersamaan dengan ciri modern atau industrial. Nah, menurut yang saya ambil, yaitu menurut Fred Wehring, ciri masyarakat prismatik adalah heterogenitas, formalisme, dan tindan atau overlapping. Yang penjelasannya secara garis besar adalah yang pertama itu heterogenitas, atau salah satu ciri masyarakat prismatik ialah tingkat heterogenitas yang tinggi. Nah, yang kedua itu formalisme atau ciri dan sifat yang kedua dari masyarakat prismatik adalah tingkat formalisme yang tinggi. Formalisme dapat diartikan juga sebagai ketidaksesuaian atau tingkat kongruensi antara apa yang telah dituliskan sebelumnya secara formal dengan apa yang dipraktekkan. Dan yang ketiga itu ada tindan atau overlapping. Nah, overlapping di sini yang berarti masyarakat prismatik terdapat tindan yang banyak atau overlapping yang banyak. Artinya struktur-struktur yang telah didefinisikan secara formal ada berdampingan dengan struktur-struktur yang belum didefinisikan. Nah, dengan perkataan lain, di dalam prismatic society telah disusun struktur-struktur baru seperti dinas pemerintahan, dewan-dewan perwakilan rakyat, pemilihan umum, pasar-pasar, sekolahan, dan juga lain-lain. Nah, dan juga lanjut kepada strategi model agraria. Nah, strategi model agraria ini secara dikotomis dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat tradisional, sederhana, agraris, paguyuban, sebagai awal perkembangan, dan masyarakat maju, kompleks, modern, industri, dan perkembangan. Sebagai sisi yang lain dari perkembangan masyarakat masing-masing kutub, kelompok masyarakat ini akan memiliki model sistem administrasi negara yang tidak sama. Nah, secara umum, ciri masyarakat agraris
antara lain yaitu pengelompokan dan pelapisan masyarakat berdasar keturunan, golongan darah, dan juga lainnya. Yang kedua itu berdasarkan norma yang dominan berlaku dalam masyarakat adalah norma yang bersifat partikulistik. Yang ketiga, jenis pekerjaan yang dimiliki dan dilakukan oleh anggota masyarakat homogen, pada umumnya pada bidang pertanian. Yang selanjutnya yaitu masyarakat relatif bersifat stabil, segan untuk berpindah ke tempat lain. Lanjut dan pelapisan berdasarkan kehormatan atau kedudukan sosial, juga keturunan. Nah, 6. Bentuk organisasi primer yang menonjol dan sangat berperan dalam masyarakat. Yang ketujuh, aktivitas dalam bidang ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dan yang terakhir, banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota masyarakat untuk keperluan upacara dan berhubungan dengan kepercayaan tentang kehidupan. Nah, sedangkan ciri masyarakat industri, yang pertama, penilaian berdasarkan kepada prestasi. Yang kedua, norma juga yang berlaku dalam masyarakat bersifat universalistik sehingga berlaku secara umum. Yang ketiganya, jenis pekerjaan yang ada di dalam masyarakat heterogen. Yang selanjutnya ada masyarakat bercirikan dinamis, mobil tidak segan untuk berpindah baik berhubungan dengan tempat tinggal. Yang selanjutnya ada berlaku prinsip kesamaan antara sesama anggota masyarakat sehingga lebih tidak dapat ditemukan adanya lapisan-lapisan sosial. Yang keenam ada bentuk organisasi sekunder. Yang ketujuh, ekonomi berorientasi untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dan yang terakhir ada anggota masyarakat lebih bersifat rasional, lugas dalam berpikir dan bertindak. Oke, dan yang terakhir di sini strategi model industri ya. Nah, dalam masyarakat industri, demikian pula akan didapatkan sistem administrasi negara yang sesuai dengan ciri-ciri masyarakat modern yang diberi nama industri ya. Nah, dalam model industri ya, di dalam juga terdapat submodel, yaitu submodel totaliter atau totalitarian dan demokrasi. Nah, dalam masyarakat industri, mobilitas atau berpindahan diri suatu ke tempat lain sudah tinggi dan dalam struktur hanya menjalankan satu fungsi, di mana setiap lembaga menjalankan fungsi tertentu yang berbeda. Oke, ciri-cirinya saya akan sebutkan. Yang pertama yaitu penilaian didasarkan kepada prestasi, hasil kerja daripada seseorang. Nah, prestasi maksudnya di situ. Dan yang kedua yaitu ada jenis pekerjaan yang ada di dalam masyarakat heterogen, spesifik sehingga memunculkan ragam pekerjaan yang tinggi. Yang ketiga, bentuk organisasinya sekunder yang berperan menonjol dan kuat pengaruhnya dalam masyarakat. Yang keempat, dalam bidang ekonomi berorientasi untuk memenuhi kebutuhan orang lain sehingga pedagang semakin ramai dan maju. Dan yang terakhir yaitu anggota masyarakat lebih bersifat rasional, lugas dan berpikir serta bertindak. Nah, dalam masyarakat modern telah terdapat diferensiasi dan spesialisasi yang berlanjut di mana setiap lembaga menjalankan fungsi tertentu yang sangat khusus. Masyarakat demikian disebut juga sebagai reflected society. Nah, dan mungkin kurang lebihnya apa yang telah saya jelaskan dalam strategi model administrasi dalam konteks ekologi, dari mulai model prismatik dan juga model agraria serta model industri ya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon untuk diberikan masukan. Sesungguhnya kesalahan itu milik saya dan juga kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.